Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Dia pamit dinas, tapi setiap di video call alasannya selalu sama. HP error dan layar pecah. Aku sudah yang terbiasa dengan logika. Aku tahu ada yang tidak beres. 3 hari penuh kecurigaan. Aku menyusul ke kampung dengan hati yang hancur, siap melabrak pengkhianatannya. Tapi di balik pintu tua itu, pemandangan yang menyambutku justru meruntuhkan seluruh duniaku. Aku melihat suamiku, lelaki yang selama ini aku remehkan karena hanya menumpang hidup, sedang melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan. Sebuah rahasia besar yang sengaja dia sembunyikan demi menjaga harga diriku. Siapkan tisu Anda, karena apa yang terjadi selanjutnya akan menyadarkan kita semua, bahwa cinta yang paling tulus seringkali bekerja dalam kesunyian yang paling menyakitkan. Namun sebelum dilanjut kami mohon bantuannya pada Bapak, Ibu, Saudara semua, untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang. Selamat menyaksikan. Aulia Minarti berdiri mematung di depan jendela kaca besar ruang kerjanya yang terletak di lantai 20. Sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan konsultan keuangan terbesar di Jakarta, ia terbiasa mengendalikan angka-angka rumit, namun ia gagal mengendalikan debar jantungnya sendiri yang tidak beraturan sejak pagi tadi. Ponsel di genggamannya terasa dingin. Sedingin sikap Indra Gunadi, suaminya, selama 3 hari terakhir. Indra adalah lelaki yang lembut, bahkan terlalu lembut untuk dunia bisnis yang keras, yang mungkin menjadi alasan mengapa karirnya tidak secepat Aulia. Pagi itu, memorinya kembali pada saat Indra berpamitan untuk pergi dinas keluar kota guna meninjau proyek pengadaan alat tani. Aulia masih ingat bagaimana suaminya itu mengecup keningnya sangat lama, seolah ada beban berat yang ingin ia tumpahkan namun tertahan di tenggorokan. Indra hanya berpesan agar Aulia menjaga kesehatan dan jangan terlalu lelah memikirkan pekerjaan. Namun, setelah keberangkatan itu, komunikasi mereka perlahan memburuk. Aulia mencoba menekan tombol panggilan video untuk yang ke-10 kalinya hari ini. Nada sambung terdengar. Namun tepat sebelum wajah yang ia rindukan muncul, panggilan itu ditolak secara sepihak. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Indra mengatakan bahwa layar ponselnya pecah dan kamera depannya mati total akibat terjatuh saat ia meninjau lokasi, sehingga ia hanya bisa berkirim pesan teks. Logika Aulia sebagai seorang manajer yang teliti mulai bekerja. Jika layar pecah sampai kamera mati, seharusnya fungsi layar sentuhnya juga terganggu. Namun Indra tetap bisa membalas pesan dengan sangat cepat. Keraguan mulai tumbuh seperti benalu di kepalanya. Apakah benar Indra sedang dinas? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu di belakangnya? Aulia selama ini tidak pernah mempermasalahkan bahwa dialah yang menjadi penyangga utama ekonomi keluarga. Bahkan hampir seluruh cicilan rumah dan biaya hidup mereka ditanggung dari gajinya. Ia ikhlas, asalkan Indra jujur dan setia kepadanya. Kecurigaan Aulia semakin memuncak ketika ia memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya. Ia menemukan ada penarikan tunai dalam jumlah cukup besar dari rekening bersama mereka yang dilakukan di sebuah ATM di daerah pinggiran, jauh dari lokasi proyek yang seharusnya didatangi Indra. Hatinya mencelos. Selama ini Indra tidak pernah mengambil uang tanpa izin, apalagi dalam jumlah jutaan rupiah saat ia mengaku sedang bekerja. Aulia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin itu untuk keperluan mendesak terkait pekerjaan suaminya. Namun, bayangan tentang pengkhianatan mulai menari-nari di pelupuk matanya. Ia teringat ucapan teman-temannya yang sering memperingatkan bahwa suami yang merasa inferior secara finansial cenderung mencari pelarian di luar untuk menunjukkan dominasinya. Aulia selalu membela Indra, mengatakan bahwa suaminya adalah lelaki terbaik yang pernah ia temui. Tapi hari ini, keyakinan itu goyah. Aulia merasa ada benang merah yang terputus antara alasan dinas Indra dan perilaku anehnya belakangan ini. Ia merasa tidak bisa hanya dia menunggu di kantor yang nyaman sementara suaminya entah berada di mana. Aulia memanggil sekretarisnya dan membatalkan semua janji temu untuk 2 hari ke depan dengan alasan urusan keluarga yang mendesak. Ia mengambil tasnya, berjalan cepat menuju parkiran dengan langkah yang tegas namun rapuh di dalam. Di dalam mobil, ia terus memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dashboard. Indra tampak sangat tulus di foto itu,
Namun kenyataan bahwa suaminya menolak memperlihatkan wajahnya melalui panggilan video selama 3 hari benar-benar melukai harga dirinya sebagai seorang istri. Perjalanan dari Jakarta menuju kampung halaman Indra memakan waktu berjam-jam. Namun pikiran Aulia melesat lebih cepat dari laju mobilnya. Ia membayangkan berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi. Apakah Indra sedang bersama wanita lain? Ataukah ia sedang menghabiskan uang mereka untuk hobi yang tidak berguna? Setiap kali pikiran itu muncul, Aulia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi bukti-bukti yang ada di depan mata terlalu sulit untuk diabaikan. Jalanan menuju kampung mulai menyempit, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana sore itu terasa semakin mencekam dan penuh rahasia. Sesampainya di perbatasan desa, matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan warna jingga yang suram di cakrawala. Aulia mematikan mesin mobilnya sejenak, mengatur napas yang terasa sesak. Ia tidak ingin datang dengan penuh amarah, tapi ia butuh jawaban pasti. Ia memutar kemudi menuju rumah tua milik Harjo Surono, ayah mertuanya, yang selama ini diketahui tinggal sendiri dengan seorang perawat panggilan. Namun, saat rumah itu mulai terlihat dari kejauhan, Aulia melihat mobil yang sangat ia kenali terparkir di bawah pohon mangga, menutupi sebagian plat nomornya dengan dahan-dahan kering seolah sengaja disembunyikan dari pandangan orang yang lewat di jalan utama. Aulia keluar dari mobil dengan langkah pelan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lampu ruang tengah rumah mertuanya menyala remang-remang, sementara pintu depan tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Di sana, di balik dinding kayu yang sudah mulai lapuk, ia mendengar suara isakan kecil yang sangat ia kenali, suara yang membuatnya membeku di tempatnya berdiri. Aulia melangkah berjinjit mendekati jendela samping yang tertutup gorden tipis. Ia tidak ingin keberadaannya diketahui sebelum ia benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Aroma minyak kayu putih dan bau obat-obatan yang tajam menyeruak keluar dari sela-sela ventilasi, menusuk indera penciumannya. Di dalam sana, ia melihat pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada wanita lain, tidak ada pesta pora, dan tidak ada kemewahan yang dibeli dengan uang yang ditarik dari rekening mereka. Ia melihat Indra, suaminya yang selama ini ia kira sedang berdinas, kini hanya mengenakan kaos singlet usang yang basah oleh keringat, sedang bersusah payah mengangkat tubuh Pak Harjo Surono dari tempat tidur ke kursi roda kayu yang sudah tua. Wajah Indra terlihat sangat kuyu, matanya cekung dengan kantung mata yang menghitam, menandakan ia tidak tidur selama berhari-hari. Tubuh Pak Harjo tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali Aulia melihatnya. Kedua kakinya tampak mengecil dan terkulai lemas, sebuah tanda nyata dari kelumpuhan yang menyerang tiba-tiba. Aulia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang nyaris lolos dari bibirnya. Ia melihat betapa telatennya Indra mengelap tubuh ayahnya dengan air hangat. Gerakan tangannya begitu lembut seolah sedang menyentuh barang pecah belah yang sangat berharga. Tidak ada rasa jijik atau keluhan yang keluar dari mulut suaminya. Meski bau kencing dan kotoran sempat tercium sesaat sebelum Indra mengganti alas tidur ayahnya dengan kain yang bersih. Suara lirih Pak Harjo terdengar parau, menanyakan mengapa Indra tidak memberitahu Aulia tentang kondisi ini. Indra terhenti sejenak. Ia menghela napas panjang lalu berlutut di depan ayahnya, memijat kaki renta yang sudah tidak memiliki rasa itu. Indra berbisik pelan. Namun suaranya terdengar jelas di telinga Aulia yang menempel pada dinding kayu. Indra mengatakan bahwa Aulia adalah seorang manajer yang sangat sibuk dan memiliki beban kerja yang luar biasa berat di kantor. Ia tidak ingin menambah beban pikiran istrinya dengan kabar menyedihkan ini. Indra mengaku bahwa ia sengaja berbohong soal dinas luar kota agar Aulia tidak perlu merasa wajib ikut pulang dan mengurus ayahnya yang sakit, karena Indra ingin istrinya tetap fokus pada karir yang sedang di puncak. Aulia merasa dadanya dihantam godam yang sangat berat. Semua prasangka buruknya selama 3 hari ini hancur berantakan, berganti dengan rasa bersalah yang luar biasa. Uang jutaan rupiah yang ditarik dari rekening bersama ternyata digunakan Indra untuk menebus obat-obatan saraf dan membayar tunggakan biaya pengobatan ayahnya yang selama ini dirahasiakan oleh Pak Harjo sendiri dari anak-anaknya. Indra bahkan rela mematikan ponselnya dan berbohong tentang kamera yang rusak hanya karena ia tidak sanggup memperlihatkan wajahnya yang hancur karena kesedihan dan kelelahan kepada Aulia. Ia takut jika Aulia melihat matanya melalui panggilan video, istrinya akan langsung tahu bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam ruangan yang remang-remang itu,
Indra mulai menyuapi ayahnya dengan bubur yang ia masak sendiri. Sesekali ia meniup bubur itu dengan sabar, memastikan suhunya pas sebelum masuk ke mulut ayahnya. Pak Harjo mulai menangis. Air matanya jatuh mengenai tangan Indra. Ayahnya merasa menjadi beban bagi anak laki-lakinya yang seharusnya sedang membangun masa depan di kota. Namun, Indra justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang paling menyedihkan yang pernah Aulia lihat. Indra meletakkan mangkuk buburnya, lalu memeluk ayahnya erat-erat. Ia berbisik lagi dengan nada yang sangat menyayat hati, meminta ayahnya untuk bersabar dan berjanji akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ayah, asalkan rahasia ini tidak sampai ke telinga Aulia. Aulia masih berdiri di luar dalam kegelapan. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Ia melihat suaminya yang selama ini ia anggap sebagai lelaki yang kurang ambisius, ternyata memiliki hati seluas samudra. Indra memilih untuk memikul kehinaan sebagai suami yang dicurigai dan dibenci demi melindungi ketenangan pikiran istrinya. Aulia merasa sangat kecil di hadapan pengabdian suaminya. Saat ia hendak melangkah masuk untuk mengakhiri sandiwara ini, ia melihat Indra mengambil ponselnya yang retak, menatap foto profil WhatsApp Aulia dengan tatapan penuh kerinduan, lalu mencium layar ponsel itu sebelum akhirnya ia meletakkannya kembali di atas meja dengan tangan yang gemetar hebat. Aulia masih terdiam di balik bayang-bayang pohon mangga, menyaksikan melalui celah jendela bagaimana Indra kini sedang berusaha memapah ayahnya kembali ke tempat tidur. Setiap gerakan Indra tampak begitu hati-hati, meski keringat bercucuran deras di punggungnya yang kini terlihat lebih kurus. Aulia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada angka-angka di laporan keuangannya dan prestasinya sebagai seorang manajer, hingga ia buta terhadap beban mental yang dipikul suaminya. Ia teringat betapa seringnya ia mengeluh tentang kelelahan kerja di depan Indra, dan kini ia sadar bahwa keluhannya itu jugalah yang membuat Indra memilih untuk menutup rapat mulutnya tentang penderitaan ayahnya. Indra ingin rumah mereka tetap menjadi tempat peristirahatan bagi Aulia, bukan tempat beban baru bermuara. Tiba-tiba, suara ketukan pintu depan yang keras mengejutkan suasana hening malam itu. Aulia refleks mundur ke kegelapan yang lebih dalam. Seorang pria parubaya, yang dikenali Aulia sebagai Pak RT setempat, berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Indra segera membukakan pintu dengan sapaan yang sangat sopan. Namun pria itu justru membalasnya dengan nada tinggi. Pak RT menagih iuran warga dan sumbangan pembangunan desa yang sudah nunggak selama 2 bulan. Pria itu bahkan menyindir Indra dengan kalimat yang sangat menyakitkan, mengatakan bahwa percuma punya istri sukses di kota jika untuk membayar iuran desa saja harus menunda-nunda. Indra hanya tertunduk, meminta maaf berkali-kali dengan suara rendah, menjanjikan akan melunasinya besok pagi setelah ia mencari pinjaman tambahan. Melihat suaminya direndahkan seperti itu, tangan Aulia mengepal kuat. Ia ingin sekali keluar dan melemparkan sejumlah uang ke wajah pria itu. Namun ia menahan diri karena ingin melihat sejauh mana Indra akan bertahan dalam kesendiriannya. Setelah pria itu pergi dengan gerutu yang kasar, Indra tidak marah. Ia justru kembali masuk ke kamar ayahnya dengan wajah yang dipaksakan ceria agar Pak Harjo tidak ikut merasa cemas. Namun, begitu pintu kamar tertutup, Indra bersandar di balik pintu dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat, ia menangis tanpa suara. Sebuah ledakan emosi dari seorang lelaki yang sudah mencapai titik batas kekuatannya namun dipaksa untuk tetap berdiri tegak demi orang tua dan harga diri di depan istrinya. Aulia tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Ia menyadari bahwa uang jutaan rupiah yang diambil Indra dari rekening mereka tempo hari tidaklah cukup untuk menutupi semua biaya, termasuk pengobatan dan biaya hidup di kampung yang ternyata sangat mencekik. Ia merasa sangat berdosa karena sempat mengira Indra bersenang-senang dengan wanita lain. Kenyataan bahwa suaminya sedang bertarung melawan kemiskinan dan penyakit ayahnya seorang diri adalah tamparan keras bagi kesombongan Aulia selama ini. Ia melihat Indra mengambil selembar roti tawar kering dari plastik di atas meja, memakannya dengan terburu-buru sambil meminum air putih dalam jumlah banyak agar perutnya terasa kenyang. Itu adalah makan malam suaminya. Sementara di Jakarta, Aulia biasanya memesan makanan mewah hanya untuk dibuang setengahnya karena merasa tidak selera. Lampu di dalam rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Tanda bahwa pulsa listrik sudah hampir habis dan mengeluarkan suara peringatan yang nyaring. Indra segera memeriksa saklar dengan panik. Ia merogoh sakunya dan hanya menemukan beberapa keping uang logam.
Ia tanpa putus asa menatap wajah ayahnya yang mulai gelisah karena suara alarm listrik tersebut. Di saat itulah, Indra membisikkan doa yang sangat lirih, memohon agar ia diberikan jalan keluar dan memohon agar Aulia selalu dilindungi dalam kecukupannya di kota. Doa itu begitu tulus, tanpa ada sedikit pun rasa iri terhadap keberhasilan istrinya, melainkan hanya cinta yang murni dan pengorbanan yang tak terbatas. Aulia memantapkan langkahnya. Ia menghapus air matanya dengan kasar dan merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Ia tidak akan masuk sebagai seorang istri yang menuduh, melainkan sebagai seorang istri yang datang untuk memberikan dukungan penuh. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang mantap, menciptakan suara gesekan alas kaki di atas tanah yang membuat Indra di dalam sana terkesiap. Saat tangan Aulia menyentuh gagang pintu yang dingin, ia mendengar suara Indra yang bertanya dengan nada gemetar dari balik pintu, menanyakan siapa yang datang di jam selarut ini dengan perasaan was-was yang sangat nyata. Pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu terbuka dengan derit yang memilukan. Indra berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Matanya membulat sempurna saat mendapati sosok Aulia berdiri di depannya di bawah temaram cahaya bulan. Suasana menjadi sangat beku untuk beberapa saat. Indra mencoba menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggung, berusaha memasang senyum paling natural yang bisa ia ciptakan, meski otot-otot wajahnya tampak sangat kaku. Ia berusaha membuka suara untuk memberikan alasan atau kebohongan baru, namun lidahnya seolah keluh melihat tatapan mata Aulia yang begitu dalam dan basah oleh sisa-sisa air mata. Aulia tidak memberikan kesempatan bagi suaminya untuk bersuara. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang pengap itu, melewati Indra begitu saja menuju kamar tempat Pak Harjo berbaring. Indra panik dan mencoba menghalangi istrinya. Ia terus bergumam bahwa Aulia seharusnya tidak berada di sini, bahwa tempat ini terlalu kotor dan tidak nyaman untuknya. Namun, langkah Aulia tidak terhenti sampai ia berdiri tepat di samping tempat tidur mertuanya. Pak Harjo yang sedang terjaga melihat menantunya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Air mata mulai menggenang di sudut mata tua yang sudah rabun itu. Aulia berlutut di lantai yang dingin, menggenggam tangan mertuanya yang kasar dan kering, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Indra berdiri mematung di pintu kamar. Kepalanya tertunduk sangat dalam. Ia merasa rahasia yang ia jaga dengan taruhan harga dirinya kini telah terbongkar sepenuhnya. Ia menunggu luapan kemarahan Aulia karena merasa telah dibohongi dan uang mereka digunakan tanpa izin yang jelas. Namun, yang terdengar justru suara isakan pelan dari istrinya. Aulia berbalik menatap Indra dengan tatapan yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan lelaki itu. Aulia bertanya mengapa Indra harus memikul beban seberat ini sendirian. Mengapa ia membiarkan istrinya hidup dalam kemewahan di Jakarta sementara ia sendiri di sini harus memakan roti kering dan dihina oleh tetangga demi merawat orang tua mereka. Indra akhirnya luruh. Ia bersimpuh di kaki Aulia sambil menangis sejadi-jadinya. Ia mengaku bahwa ia merasa gagal sebagai seorang suami jika harus meminta bantuan lagi kepada istrinya untuk urusan keluarganya sendiri. Ia ingin Aulia tetap melihatnya sebagai sosok lelaki yang bisa diandalkan, bukan suami yang hanya bisa menyodorkan tangan meminta bantuan finansial untuk beban yang seharusnya ia tanggung sebagai anak laki-laki tunggal. Indra bercerita bahwa ayahnya melarangnya memberitahu Aulia, karena tidak ingin merepotkan menantu yang sudah sangat berjasa bagi keluarga mereka. Mereka berdua bersepakat dalam diam untuk menyimpan derita ini agar kebahagiaan Aulia di kota tidak terganggu oleh aroma rumah sakit dan kelumpuhan. Aulia menarik tubuh suaminya, memeluk kepala Indra dan mendekapnya erat ke dadanya. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ia adalah seorang istri, bukan sekadar penyedia uang atau tamu dalam hidup Indra. Segala sesuatu yang menjadi beban Indra adalah tanggung jawabnya juga. Aulia merasa sangat terhina justru karena ia dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan sementara suaminya berdarah-darah mempertahankan sisa-sisa harga diri. Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai seorang manajer yang ia sandang tidak ada artinya jika ia gagal menyadari penderitaan orang-orang terdekat di hidupnya. Di dalam pelukan itu, Indra akhirnya melepaskan seluruh beban yang menghimpit dadanya selama berhari-hari. Malam itu, di dalam rumah yang hampir gelap karena pulsa listrik yang sekarat, mereka berdua duduk berdampingan di samping tempat tidur Pak Harjo. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi layar ponsel yang pura-pura rusak, dan tidak ada lagi alasan dinas yang palsu. Aulia mengambil alih kendali.
Ia menghubungi dokter pribadi dan mengatur segala keperluan untuk membawa Pak Harjo ke rumah sakit terbaik esok hari. Ia memandang suaminya yang kini tertidur karena kelelahan di bahunya, menyadari bahwa ia baru saja menemukan sisi kepahlawanan yang paling murni dari seorang laki-laki yang selama ini sering diremehkan oleh dunia. Aulia berjanji dalam hati bahwa setelah malam ini, tidak akan ada lagi beban yang dipikul hanya oleh satu bahu saja di antara mereka. Matahari pagi menembus celah-celah dinding kayu rumah Pak Harjo, membawa cahaya baru yang tidak lagi terasa suram bagi Aulia. Sejak fajar menyingsing, Aulia sudah bergerak gesit. Sebagai seorang manajer, kemampuan organisasinya langsung ia terapkan dalam situasi darurat ini. Ia tidak membiarkan Indra bergerak sendirian lagi. Sambil menunggu ambulans khusus yang ia pesan dari kota kabupaten terdekat, Aulia membersihkan sisa-sisa roti kering di meja dan menggantinya dengan sarapan bergizi yang ia beli dari pasar desa. Ia melihat suaminya sedang membasuh wajah ayahnya dengan penuh kasih. Namun kali ini Indra tidak lagi tampak tertekan. Ada binar kelegaan di mata lelaki itu karena beban rahasianya telah terangkat. Saat ambulans tiba, para tetangga keluar dari rumah mereka dengan tatapan penuh tanya. Pak RT yang semalam menghina Indra tampak tertegun melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman rumah yang kumuh itu dan seorang wanita dengan pakaian kerja yang rapi namun berwibawa sedang memberikan instruksi kepada petugas medis. Aulia tidak melewatkan kesempatan itu. Ia berjalan menghampiri Pak RT, mengeluarkan sejumlah uang untuk melunasi seluruh iuran desa, lalu menatap pria itu dengan pandangan tajam namun tetap sopan. Ia menegaskan bahwa suaminya bukan sedang mengemis waktu, melainkan sedang menjalankan tugas mulia sebagai seorang anak. Pak RT hanya bisa terdiam malu, menyadari bahwa lelaki yang ia remehkan selama ini memiliki istri yang kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Indra mendekat ke arah Aulia saat Pak Harjo sudah mulai dipindahkan ke dalam ambulans. Ia memegang tangan istrinya dengan erat, seolah masih tidak percaya bahwa badai yang ia hadapi sendirian kini telah berlalu. Aulia tersenyum, mengusap peluh di kening suaminya yang kini sudah mengenakan pakaian bersih yang ia ambil dari koper yang ia bawa. Aulia mengatakan kepada Indra bahwa ia telah memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan mengambil cuti panjang dan untuk sementara waktu mereka akan tinggal di rumah sakit di kota terdekat agar Pak Harjo mendapatkan terapi saraf yang intensif. Ia tidak ingin Indra kembali bekerja dalam kondisi mental yang lelah, dan ia ingin memastikan bahwa suaminya mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, Aulia duduk di samping tempat tidur Pak Harjo sementara Indra duduk di sampingnya. Pak Harjo sempat menggenggam tangan Aulia dan membisikkan kata maaf karena telah menjadi beban. Aulia menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa Pak Harjo adalah sosok yang luar biasa karena telah mendidik Indra menjadi lelaki yang sangat setia dan bertanggung jawab. Aulia menyadari bahwa kejujuran mungkin pahit di awal, namun kebohongan demi kebaikan pun tetaplah sebuah beban yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Ia bertekad untuk memperbaiki komunikasinya dengan Indra, agar di masa depan, tidak ada lagi alasan, ponsel error, hanya untuk menyembunyikan rasa sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Harjo langsung mendapatkan perawatan di kamar VVIP yang dipesan oleh Aulia. Tim dokter saraf mulai melakukan observasi menyeluruh. Indra tampak termenung di sofa kamar rawat, menatap ayahnya yang kini sudah tertidur pulas setelah mendapatkan pengobatan yang tepat. Aulia menghampirinya, membawakan secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara dari hati ke hati, tanpa ada lagi yang ditutup-tutupi. Indra mengakui bahwa selama ini ia merasa minder karena penghasilan Aulia yang jauh lebih besar, sehingga ia merasa harus menyelesaikan masalah keluarganya sendiri tanpa melibatkan uang istrinya. Aulia memeluk suaminya, mengingatkan bahwa pernikahan adalah tentang kita, bukan tentang siapa yang lebih banyak menghasilkan. Sore itu, Aulia berdiri di balkon rumah sakit, melihat ke arah langit yang mulai memerah. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna. Kesuksesannya sebagai seorang manajer di Jakarta terasa hambar jika dibandingkan dengan kebahagiaan saat melihat suaminya kembali bisa tersenyum tanpa beban. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki hanyalah alat, sedangkan cinta dan bakti kepada orang tua adalah inti dari kehidupan yang sesungguhnya. Aulia berjanji dalam hati, ia akan menggunakan kemampuannya untuk membantu Indra bangkit, bukan dengan cara memberinya uang cuma-cuma,
melainkan dengan mendukung potensi suaminya yang selama ini terabaikan karena terlalu fokus melayani kebutuhan Aulia dan merawat ayahnya. Beberapa minggu berlalu, suasana di kamar rumah sakit terasa jauh lebih ringan. Pak Harjo sudah mulai bisa menggerakkan ujung jari kakinya setelah menjalani terapi saraf intensif yang dibiayai penuh oleh Aulia. Indra tidak lagi tampak seperti lelaki yang memikul beban dunia di pundaknya. Ia kini lebih banyak tersenyum, bahkan mulai membantu Aulia mengelola beberapa urusan administrasi keluarga yang selama ini terabaikan. Aulia sendiri merasa jauh lebih tenang. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai manajer bukan hanya untuk memimpin di kantor, melainkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengelola badai di dalam rumah tangganya. Keberanian Indra untuk jujur setelah tertangkap basah telah membuka pintu komunikasi yang selama ini tersumbat oleh ego dan rasa sungkan. Pada hari kepulangan Pak Harjo, Aulia membuat keputusan besar untuk merenovasi rumah mertuanya di kampung agar lebih layak dan aksesibel bagi pengguna kursi roda. Ia tidak ingin suaminya merasa harus menyembunyikan kondisi orang tuanya lagi karena rasa malu atau takut merepotkan. Saat mereka semua berkumpul di ruang tamu rumah yang kini sudah bersih dan nyaman, Indra menggenggam tangan Aulia di depan ayahnya. Indra meminta maaf sekali lagi atas segala kebohongan dan prasangka yang ia timbulkan. Aulia membalas genggaman itu dengan erat, menyatakan bahwa penghormatan tertinggi seorang istri kepada suami bukan dilihat dari berapa banyak uang yang dibawa pulang, melainkan dari sejauh mana suami mampu menjaga amanah dan memuliakan orang tuanya tanpa melupakan pasangannya. Indra kini tidak lagi merasa inferior. Ia menyadari bahwa cinta Aulia bukan berdasarkan status finansial, melainkan pada ketulusan karakter. Aulia pun belajar bahwa menjadi penyangga ekonomi bukan berarti ia harus mendominasi segala hal, melainkan harus lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terucapkan oleh suaminya. Mereka sepakat untuk selalu terbuka, bahkan dalam hal yang paling pahit sekalipun. Pak Harjo yang melihat keharmonisan anak dan menantunya hanya bisa mengucap syukur berkali-kali, menyadari bahwa kelumpuhannya justru menjadi jalan untuk menyatukan kembali hati anak dan menantunya yang selama ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Adegan ditutup dengan pelukan hangat keluarga kecil itu di bawah langit sore yang cerah, menandakan akhir dari segala rahasia yang menyesakkan dada. Kehidupan di Jakarta kembali berlanjut, namun dengan warna yang berbeda. Indra kini memulai usaha kecil-kecilan di bidang logistik hasil tani dari kampungnya ke kota, sebuah usaha yang didukung penuh oleh pemikiran strategis Aulia. Mereka tidak lagi memiliki rahasia di balik layar ponsel yang retak. Setiap kali Indra harus pulang ke kampung untuk menengok ayahnya, Aulia adalah orang pertama yang menyiapkan segala keperluan mereka. Rumah tangga mereka kini berdiri di atas pondasi yang jauh lebih kokoh dari sekadar materi, yaitu kejujuran dan saling menghargai peran masing-masing tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sebuah pernikahan. Beban yang dipikul sendirian hanya akan menciptakan jarak dan kecurigaan, sementara keterbukaan, sepahit apapun itu, akan mengundang bantuan dan empati. Selain itu, bakti kepada orang tua adalah kewajiban, namun cara menyampaikannya kepada pasangan harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan salah paham. Seorang istri yang hebat bukan hanya yang sukses dalam karir, tetapi yang mampu merendahkan hati untuk melihat perjuangan sunyi suaminya. Dan seorang suami yang hebat adalah yang mampu menjaga martabat keluarganya meski dalam kondisi paling sulit sekalipun. Setelah menyimak kisah perjuangan Aulia dan pengorbanan tersembunyi Indra, apakah Anda pernah merasa harus menyembunyikan kesulitan dari pasangan hanya karena tidak ingin membuatnya cemas? Atau apakah Anda merasa kejujuran adalah harga mati dalam sebuah hubungan meskipun itu menyakitkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena terkadang, beban yang Anda bagi hari ini bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita sebelum terlambat. Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Aku menangis bukan karena lemah saat ibu mertua dan adik ipar mencibirku habis-habisan, tapi karena suamiku justru asyik membela mereka. Hari itu juga, aku diusir seperti sampah tanpa tahu bahwa takdir besar sedang menantiku di luar sana. Inilah kisah perjalananku, dari seorang yatim piatu yang terbuang, hingga menjadi sosok yang membuat mereka bersujud memohon ampunan. Sebuah rahasia besar yang tersembunyi selama puluhan tahun akan terungkap hari ini. Simak kisah selengkapnya.
Karena pembalasan yang paling menyakitkan adalah saat aku bangkit menjadi orang yang tak pernah mampu mereka bayangkan. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Mari kita teruskan ceritanya. Aroma tumis kangkung dan sambal terasi memenuhi ruang makan yang sederhana namun rapi. Irawati menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster yang sudah pudar warnanya. Hari ini adalah hari istimewa bagi Dendi, suaminya, yang baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer di kantornya. Irawati telah menghabiskan sisa uang belanjanya untuk membeli daging rendang dan bahan-bahan segar demi merayakan keberhasilan lelaki yang ia cintai itu. Ia menatap piring dengan tangan gemetar karena lelah. Namun hatinya penuh bunga. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar di panti asuhan, Irawati selalu menganggap Dendi dan keluarganya adalah pelabuhan terakhir tempatnya pulang. Ia tidak pernah memiliki ibu, maka ia sangat ingin berbakti kepada Ibu Harbani seolah itu adalah ibu kandungnya sendiri. Namun, lamunannya pecah saat pintu depan digebrak dengan kasar. Ibu Harbani masuk bersama Vivi, adik ipar Irawati, dengan wajah yang ditekuk masam. Mereka tidak membawa kado atau ucapan selamat, melainkan tatapan sinis yang menghujam jantung. Vivi langsung menutup hidungnya dengan sapu tangan bermerek, seolah udara di dalam rumah Irawati mengandung racun. Ibu Harbani berjalan menuju meja makan, melihat hidangan yang disiapkan Irawati, lalu mendengus meremehkan. Tanpa permisi, ia duduk dan mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah rendang, lalu segera menyemburkannya kembali ke atas meja. Irawati tersentak. Dadanya terasa sesak melihat kerja kerasnya dihina begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ibu Harbani kemudian berkata dengan suara yang melengking tajam bahwa pantas saja masakan ini terasa hambar dan murahan. Ia menuduh Irawati sengaja ingin meracuni lidah mereka dengan bahan-bahan sisa dari dapur panti asuhan. Menurutnya, tangan seorang perempuan yang tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandung tidak akan pernah bisa menyajikan makanan yang layak untuk keluarga terhormat. Ibu Harbani terus mencecar bahwa Irawati seharusnya sadar diri bahwa dia hanyalah pengurus orang jompo yang beruntung bisa dinikahi oleh Dendi. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat luka lama Irawati tentang asal-usulnya yang sebatang kara. Vivi tidak mau ketinggalan dalam memberikan serangan. Ia tertawa mengejek sambil membuang piring rendang itu ke lantai hingga pecah berantakan. Vivi mengatakan bahwa kakaknya, Dendi, kini sudah menjadi manajer dan tidak pantas memiliki istri yang penampilannya lebih buruk dari asisten rumah tangga di rumah teman-temannya. Ia menyindir bahwa keberadaan Irawati hanya akan menjadi beban dan memalukan jika dibawa ke acara-acara kantor. Irawati hanya bisa menunduk. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Ia tidak berani membalas karena ia diajarkan untuk selalu menghormati orang tua. Meski orang tua itu adalah mertua yang setiap hari menjadikannya sasaran kemarahan. Saat ketegangan memuncak, Dendi pulang ke rumah. Irawati berlari kecil menyambutnya, berharap suaminya akan menjadi pelindung dan meredam amarah ibu serta adiknya. Namun, Dendi justru melihat ke arah lantai yang kotor dan meja makan yang berantakan dengan tatapan dingin. Bukannya memeluk istrinya yang sedang gemetar, Dendi justru membentak Irawati agar tidak menjadi perempuan manja yang mudah menangis. Dendi mengatakan bahwa apa yang dikatakan ibunya adalah kebenaran yang harus diterima Irawati agar dia bisa memperbaiki diri. Dendi menegaskan bahwa dia tidak ingin mendengar keluhan apapun karena dia lelah bekerja dan tidak mau diganggu oleh drama remeh-temeh di dalam rumah. Irawati terdiam mematung, merasakan separuh jiwanya mati saat itu juga. Ia melihat suaminya justru duduk di samping ibunya, mengabaikan Irawati yang berdiri sendirian di sudut ruangan dengan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya. Rasa sakitnya bukan karena hinaan mertua atau adik iparnya yang memang sudah sering ia terima, melainkan karena pengkhianatan dari laki-laki yang berjanji akan menjaganya di depan Tuhan. Irawati menyadari bahwa di rumah ini, ia tetaplah orang asing yang tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ia menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang malang sambil memegang erat kalung perak usang di balik bajunya. Satu-satunya peninggalan orang tua kandungnya yang misterius. Suasana di ruang tamu semakin mencekam ketika Vivi tiba-tiba menjerit histeris sambil memegang tas bermerek miliknya. Ia menuduh Irawati telah mencuri cincin berlian yang ia simpan di dalam tas tersebut saat Irawati membantunya membawakan barang tadi siang.
Ibu Harbani langsung berdiri dan menudingkan telunjuknya tepat ke wajah Irawati yang masih terpaku. Tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri, Ibu Harbani memerintahkan Dendi untuk menggeledah daster istrinya sendiri. Irawati menggeleng kuat. Air matanya tumpah deras karena merasa martabatnya sedang diinjak-injak di depan suami yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, Dendi justru melangkah maju dengan tatapan penuh amarah. Ia merogoh saku daster Irawati dengan kasar hingga kainnya robek di bagian samping. Tidak ditemukan cincin di sana. Namun Vivi dengan licik menjatuhkan sebuah cincin dari sela jarinya ke lantai tepat di bawah kaki Irawati. Vivi berteriak bahwa Irawati sengaja menjatuhkannya agar tidak ketahuan. Ibu Harbani langsung meledak. Ia mengatakan bahwa darah orang miskin dan tidak berpendidikan memang tidak akan pernah berubah menjadi mulia. Ia mendesak Dendi untuk mengambil keputusan tegas karena ia tidak sudi berbagi atap dengan seorang pencuri yang tidak tahu berterima kasih. Irawati bersujud di kaki Dendi, memohon agar suaminya percaya bahwa ia tidak pernah menyentuh barang milik Vivi. Namun Dendi justru menepis tangan istrinya dengan tendangan pelan yang menyakitkan di bahu Irawati. Dendi mengatakan bahwa ia sudah muak dengan segala masalah yang dibawa Irawati sejak mereka menikah. Ia merasa karirnya sebagai manajer akan hancur jika memiliki istri dengan reputasi buruk seperti itu. Dengan suara dingin yang menusuk tulang, Dendi memerintahkan Irawati untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu saat itu juga. Irawati tertegun. Ia tidak menyangka suaminya akan setega itu mengusirnya di malam yang gelap dan hujan mulai turun membasahi bumi. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata Dendi. Yang ada hanyalah ambisi dan ketakutan akan kemarahan ibunya sendiri. Irawati berdiri dengan sisa kekuatannya, menyadari bahwa pengabdiannya selama ini tidak ada artinya di mata keluarga yang haus akan harta itu. Irawati masuk ke dalam kamar dan hanya mengambil sebuah tas kain kecil berisi beberapa potong pakaian kerja pantinya. Ia tidak menyentuh satupun barang mewah atau perhiasan pemberian Dendi, karena ia ingin keluar dengan harga diri yang masih tersisa. Di dasar tasnya, ia memastikan kalung perak usang bermotif matahari yang terbelah itu tersimpan aman. Kalung itu adalah satu-satunya saksi bisu perjalanannya dari panti asuhan hingga menjadi istri yang terbuang. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Ibu Harbani dan Vivi berdiri di ambang pintu sambil bersedekap dada, memberikan senyum kemenangan yang sangat menyakitkan untuk dipandang. Dendi membukakan pintu depan dan membiarkan angin dingin malam masuk ke dalam rumah. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi uang beberapa ratus ribu rupiah sambil mengatakan bahwa itu adalah uang pesangon terakhir untuk Irawati agar dia tidak mati kelaparan di jalanan. Irawati menolak amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menatap tajam ke arah suaminya dan mengatakan bahwa uang itu tidak akan pernah bisa membeli luka yang mereka torehkan hari ini. Irawati melangkah keluar ke bawah guyuran hujan tanpa payung, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga namun ternyata adalah neraka yang tersembunyi di balik kemewahan palsu. Suara pintu yang dibanting keras dari dalam dan bunyi kunci yang diputar menjadi penanda akhir dari statusnya sebagai seorang istri di rumah itu. Irawati berdiri mematung di pinggir jalan yang sepi, membiarkan air hujan menyamarkan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ia menoleh ke arah jendela rumah yang masih terang benderang, mendengar tawa Vivi dan Ibu Harbani yang merayakan kepergiannya seolah-olah beban besar telah terangkat. Di tengah kegelapan malam, Irawati memegang erat kalung di dadanya dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali sebagai peminta-minta, melainkan sebagai sosok yang akan membuat mereka menyesali setiap tetes air mata yang ia jatuhkan malam ini. Langkah kaki Irawati terasa berat saat ia menyusuri jalanan aspal yang basah menuju satu-satunya tempat yang ia sebut rumah sejak kecil, yaitu Yayasan Kasih Abadi. Panti asuhan sekaligus panti jompo itu tampak tenang di bawah temaram lampu jalan. Kedatangan Irawati yang basah kuyup di tengah malam mengejutkan pengurus panti yang sedang berjaga. Ia tidak menceritakan detail kehinaannya, hanya mengatakan bahwa ia ingin mengabdi kembali sepenuhnya di sana. Irawati segera mengganti pakaiannya dengan seragam perawat panti yang sederhana dan mulai membaur dengan tugas-tugas merawat para lansia. Baginya, menyuapi kakek dan nenek yang dititipkan keluarga mereka jauh lebih terhormat daripada melayani mertua yang berhati batu. Di tempat ini, Irawati merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai budak yang bisa diinjak-injak kapan saja. Keesokan harinya, panti tersebut mendadak gempar karena kedatangan tamu agung dari luar negeri.
Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang, disusul oleh beberapa pengawal berpakaian rapi. Turunlah seorang pria tua berwibawa namun tampak bersahaja, Bapak Prayogo, yang selama ini dikenal sebagai penyumbang tetap yayasan tersebut dari Belanda. Ia didampingi oleh seorang pemuda tampan bernama Irawan yang memiliki tatapan mata tajam namun teduh. Irawati yang sedang membantu seorang nenek berjalan di taman, tidak sengaja berpapasan dengan rombongan tersebut. Saat pandangan mata Irawati bertemu dengan Irawan, keduanya terpaku diam seolah ada aliran listrik yang menyatukan ingatan mereka yang hilang. Irawan tampak sangat terkejut melihat wajah Irawati yang bagaikan cermin bagi dirinya sendiri. Ia segera mendekat dan tanpa ragu menarik sebuah kalung dari balik kemejanya. Sebuah kalung perak bermotif bulan sabit yang tampak sangat kuno. Irawati dengan tangan gemetar mengeluarkan kalung matahari miliknya yang selama ini ia simpan rapat. Ketika kedua kalung itu didekatkan, mereka saling mengunci dengan sempurna, membentuk lambang kesatuan yang utuh. Bapak Prayogo yang melihat kejadian itu langsung terduduk lemas di kursi taman sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Ia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun ia mencari keberadaan kembaran Irawan yang tertinggal di Indonesia, akibat mitos desa yang kejam. Bapak Prayogo bercerita bahwa dahulu, orang tua kandung Irawati adalah pasangan miskin yang terpaksa memisahkan anak kembar mereka karena kepercayaan bahwa anak kembar beda jenis kelamin akan membawa petaka bagi desa. Irawan diadopsi oleh keluarga kota yang kemudian menjadi kerabat Bapak Prayogo di Belanda, sementara Irawati dititipkan ke tetangga sebelum akhirnya berakhir di panti asuhan setelah kedua orang tua mereka meninggal karena sakit setahun kemudian. Bapak Prayogo yang tidak memiliki keturunan sah, telah menganggap Irawan sebagai anak angkat sekaligus ahli waris tunggalnya. Namun, melihat Irawati yang hidup dalam kesederhanaan dan ketulusan di panti, Bapak Prayogo merasa takdir telah membawanya pulang untuk menebus segala waktu yang hilang. Irawan memeluk Irawati dengan erat. Sebuah pelukan saudara yang selama ini dirindukan oleh Irawati yang selalu merasa sebatang kara di dunia ini. Irawan berjanji bahwa mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyakiti atau menghina kakaknya lagi. Bapak Prayogo kemudian mengumumkan di depan seluruh pengurus panti bahwa ia akan mengangkat Irawati menjadi bagian dari keluarga besar Prayogo dan menyerahkan sebagian besar aset bisnisnya di Indonesia untuk dikelola oleh Irawati. Irawati yang kemarin hanya seorang menantu yang diusir dan dianggap sampah, kini mendadak menjadi wanita dengan kuasa besar di tangannya. Irawati menatap langit dengan perasaan yang tak menentu, antara haru dan rasa syukur yang luar biasa karena Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tidak terduga. Ia teringat kembali wajah Dendi, Ibu Harbani, dan Vivi yang begitu angkuh merendahkannya hanya karena harta. Di dalam benaknya, Irawati mulai menyusun rencana bukan untuk membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan menunjukkan kelas dan martabat yang sebenarnya. Irawati kini bukan lagi yatim piatu yang lemah. Ia adalah pewaris keluarga Prayogo yang siap mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia tersenyum tipis saat Irawan menyerahkan sebuah dokumen kepemilikan gedung perkantoran yang ternyata adalah gedung tempat Dendi bekerja sebagai manajer. Dunia seolah berputar 180 derajat dalam waktu singkat bagi Irawati. Di sebuah hotel mewah di pusat kota, ia tidak lagi mengenakan das terpudar atau seragam perawat panti yang sederhana. Kini, Irawati berdiri di depan cermin besar dengan setelan formal kelas atas yang dirancang khusus dari Paris, pemberian dari Bapak Prayogo. Rambutnya yang biasa kusam karena asap dapur kini tertata anggun, memancarkan aura wibawa yang selama ini terpendam di balik ketertindasannya. Irawan, saudara kembarnya, berdiri di sampingnya dengan bangga sambil menyerahkan sebuah map kulit berisi laporan keuangan dan struktur organisasi Prayogo Group Cabang Indonesia. Irawan menjelaskan bahwa selama ini perusahaan keluarga Dendi dan kantor tempat Dendi bekerja sebagai manajer sebenarnya berada di bawah naungan investasi besar milik keluarga Prayogo yang bermarkas di Belanda. Irawati membaca dokumen tersebut dengan teliti dan menemukan kenyataan yang mengejutkan. Ternyata, Ibu Harbani dan Vivi telah menggunakan nama besar Dendi untuk meminjam dana dalam jumlah fantastis dari bank dengan menjaminkan aset rumah dan tanah mereka demi gaya hidup mewah yang palsu. Mereka terjebak dalam investasi bodong yang dikelola oleh rekan bisnis Vivi yang tidak bertanggung jawab. Tanpa mereka sadari, Prayogo Group baru saja membeli seluruh piutang macet tersebut dari bank, yang berarti secara hukum,
Irawati kini adalah pemilik sah atas rumah yang pernah menjadi saksi pengusirannya. Irawati menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan besar yang kini berada di tangannya. Namun hatinya tetap tenang dan tidak meledak-ledak. Bapak Prayogo masuk ruangan dan menepuk bahu Irawati dengan lembut, menyatakan bahwa posisi Direktur Utama di kantor pusat Indonesia kini resmi menjadi milik Irawati. Bapak Prayogo ingin Irawati belajar mengelola aset tersebut sekaligus membersihkan tikus-tikus kantor yang selama ini merugikan perusahaan. Irawati menerima amanah tersebut bukan karena gila harta, melainkan karena ia ingin membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul panti asuhan, melainkan oleh integritas dan kerja keras. Irawati meminta sekretaris pribadinya untuk menjadwalkan kunjungan mendadak ke kantor cabang tempat Dendi bekerja untuk melakukan audit menyeluruh terhadap performa manajer di sana. Sementara itu, di rumah keluarga Dendi, suasana mulai mencekam karena tagihan hutang mulai berdatangan tanpa henti. Ibu Harbani mulai panik karena perhiasan emasnya ternyata banyak yang palsu hasil penipuan teman Vivi. Dendi sendiri mulai tertekan di kantor karena ada desas-desus bahwa perusahaan akan diambil alih oleh investor baru yang sangat ketat dalam aturan. Dendi sering melampiaskan kemarahannya pada Vivi yang dianggapnya sebagai penyebab kebangkrutan keluarga mereka. Mereka merindukan sosok Irawati yang biasanya selalu bisa menghemat uang belanja dan mengurus rumah tanpa keluhan. Namun ego mereka yang tinggi mencegah mereka untuk mengakui kesalahan tersebut. Irawati tiba di depan gedung perkantoran megah miliknya dengan iringan mobil-mobil hitam yang elegan. Semua staf kantor berbaris rapi di lobi untuk menyambut kedatangan Direktur Utama yang baru. Dari kejauhan, Irawati melihat Dendi sedang berdiri di barisan para manajer dengan wajah cemas dan kuyu. Dendi belum menyadari bahwa sosok wanita berkelas yang keluar dari mobil mewah itu adalah istri yang ia usir dengan kasar beberapa waktu lalu. Irawati berjalan dengan langkah pasti, menggunakan kacamata hitam yang menutupi matanya yang tajam. Ia melewati Dendi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah laki-laki itu hanyalah debu di lantai marmer kantornya yang mengkilap. Saat di dalam ruang rapat utama, Irawati duduk di kursi pimpinan dan meminta semua manajer untuk mempresentasikan laporan mereka satu persatu. Dendi masuk ruangan dengan gemetar, membawa map laporannya tanpa berani mengangkat wajah. Ketika giliran Dendi tiba, Irawati sengaja melepaskan kacamata hitamnya dan menatap Dendi dengan senyum yang sangat dingin. Dendi seketika mematung. Map di tangannya jatuh berserakan di lantai, dan wajahnya menjadi pucat pasi seputih kertas. Seluruh peserta rapat terdiam melihat reaksi sang manajer yang tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Sementara Irawati hanya mengetukkan jarinya di atas meja sambil menunggu penjelasan dari mulut suaminya yang kini keluh. Dendi ternganga di tengah ruang rapat. Lututnya lemas seolah tulang-tulangnya telah dilolosi. Ia mencoba bersuara, namun hanya erangan kecil yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Seluruh jajaran manajer lainnya menatap bingung ke arah Dendi yang mendadak kehilangan kewibawaannya di depan Direktur Utama baru mereka. Irawati tetap duduk tegak. Dagunya sedikit terangkat dengan keanggunan yang mematikan. Ia memerintahkan sekretarisnya untuk mengambil map yang jatuh berserakan di lantai dan membacakan laporan kinerja departemen yang dipimpin Dendi. Ternyata, selama ini Dendi sering memanipulasi dana lembur karyawan untuk menutupi gaya hidup mewah Ibu Harbani dan Vivi di rumah. Irawati bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Langkah sepatunya bergema di ruangan yang sunyi senyap. Ia berhenti tepat di belakang kursi Dendi, lalu membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh suaminya itu. Irawati bertanya apakah Dendi masih ingat rasa dingin air hujan di malam pengusiran itu. Karena kini Dendi akan merasakan dingin yang jauh lebih hebat. Dendi membalikan badan dan mencoba memegang tangan Irawati untuk memohon maaf. Namun Irawan segera muncul dari balik pintu dan menepis tangan Dendi dengan kasar. Irawan memperkenalkan diri sebagai saudara kembar Irawati sekaligus pemilik saham mayoritas perusahaan tersebut, membuat Dendi nyaris pingsan karena syok. Tanpa membuang waktu, Irawati mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat untuk Dendi atas tuduhan penggelapan dana kantor dan kinerja yang buruk. Tidak hanya itu, Irawati juga menunjukkan dokumen sita jaminan atas rumah keluarga Dendi karena hutang-hutang Vivi yang sudah jatuh tempo dan telah dibeli oleh perusahaan Prayogo. Dendi memohon-mohon di depan semua rekan kerjanya, menangis terseduh-seduh meminta kesempatan kedua, namun Irawati hanya menatapnya dengan tatapan kosong.
Irawati menegaskan bahwa profesionalisme tidak mengenal air mata buaya, terutama dari seorang laki-laki yang tega membuang istrinya sendiri demi ego keluarga yang sombong. Di rumah, Ibu Harbani dan Vivi sedang asyik mengepak barang-barang bermerek mereka, berencana untuk kabur dari kejaran penagih hutang. Namun, langkah mereka terhenti ketika beberapa petugas keamanan dan pengacara resmi datang membawa surat pengosongan rumah. Irawati datang tak lama kemudian dengan mobil dinas mewahnya, turun dengan perlahan sambil melihat ke arah rumah yang dulu menjadi penjara bagi batinnya. Ibu Harbani langsung berteriak histeris, menuduh Irawati melakukan pesugihan atau menjual diri hingga bisa menjadi kaya raya dalam sekejap. Vivi bahkan mencoba menjambak rambut Irawati, namun para pengawal dengan sigap mengamankan wanita yang masih saja angkuh di tengah kebangkrutannya itu. Irawati berjalan masuk ke dalam rumah, melewati Ibu Harbani yang kini terduduk lemas di teras samping tumpukan barang-barang sitaan. Irawati mengambil sebuah piring pajangan mahal yang dulu sering digunakan Ibu Harbani untuk menghinanya, lalu menjatuhkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping, persis seperti yang dilakukan Vivi pada makanan Irawati dulu. Ia mengatakan bahwa harta bisa dicari, namun harga diri yang dihancurkan tidak akan pernah bisa utuh kembali. Irawati memberikan waktu 30 menit bagi mereka untuk mengosongkan rumah tersebut, tanpa membawa satupun barang yang dibeli dari uang hasil menipu perusahaan atau hutang bank. Dendi sampai di rumah dengan pakaian berantakan, melihat ibu dan adiknya diusir ke pinggir jalan oleh petugas. Ia mencoba bersujud di kaki Irawati, meratapi nasibnya yang kini menjadi pengangguran dengan beban hutang yang menumpuk. Dendi bersumpah akan berubah dan menjadi suami yang baik jika Irawati mau menerimanya kembali ke dalam kehidupan mewahnya yang baru. Irawati menatap Dendi, Ibu Harbani, dan Vivi yang kini berkerumun di trotoar seperti gelandangan terhormat. Ia merasa puas melihat mereka merasakan apa yang ia rasakan dulu, namun di lubuk hatinya yang paling dalam, Irawati menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan menjadi jahat seperti mereka, melainkan dengan membiarkan mereka belajar dari kehancuran mereka sendiri. Pemandangan di depan rumah mewah itu sungguh memilukan sekaligus menjadi puncak dari segala keadilan yang tertunda. Ibu Harbani terus meraung histeris sambil memeluk tas-tas kosongnya, sementara Vivi hanya bisa menangis sesenggukan meratapi nasibnya yang kini tidak lagi memiliki pengikut di media sosial untuk pamer kekayaan. Dendi, sang manajer yang kini telah kehilangan segalanya, masih bersimpuh di atas aspal jalanan yang panas, mencoba meraih ujung sepatu Irawati dengan sisa-sisa harapannya. Ia memohon agar Irawati mengingat kenangan manis mereka dulu dan memberikan satu saja kamar di rumah itu untuk tempat tinggal ibu dan adiknya. Namun, Irawati dengan tenang melangkah mundur, menghindari sentuhan tangan yang dulu pernah mendorongnya keluar ke tengah hujan badai. Irawati menatap ketiga orang itu dengan pandangan yang tidak lagi berisi kemarahan, melainkan rasa iba yang mendalam. Ia mengatakan bahwa rumah ini akan segera ia alihfungsikan menjadi cabang baru panti asuhan dan panti jompo di bawah naungan Prayogo Group. Irawati memutuskan untuk memberikan mereka tempat tinggal, namun bukan sebagai pemilik atau tamu istimewa, melainkan sebagai pekerja sosial di panti tersebut. Mereka akan bertugas mencuci piring, membersihkan lantai, dan merawat para lansia yang dulu selalu mereka hina sebagai kaum kasta rendah. Dendi, Ibu Harbani, dan Vivi terdiam seribu bahasa, menyadari bahwa inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap memiliki atap di atas kepala dan makanan di atas meja, meskipun mereka harus memulainya dari titik nol dengan peluh dan air mata. Berbulan-bulan berlalu, transformasi besar terjadi dalam kehidupan keluarga tersebut. Ibu Harbani yang dulu sangat sombong kini mulai terbiasa menyuapi nenek-nenek di panti dengan penuh kesabaran, karena ia menyadari bahwa suatu saat ia pun akan berada di posisi yang sama. Vivi yang dulu hanya tahu cara berbelanja kini mulai belajar cara mencuci pakaian dengan benar dan menghargai setiap butir nasi yang ia makan. Dendi sendiri bekerja keras membantu operasional harian panti dengan pengawasan ketat dari Irawan. Mereka benar-benar bertaubat dan menyadari betapa jahatnya sikap mereka di masa lalu terhadap Irawati yang hatinya ternyata seluas samudera. Irawati sering datang berkunjung ke panti tersebut bukan sebagai majikan yang angkuh, melainkan sebagai sosok yang telah memberikan mereka kehidupan kedua. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Dendi mendekati Irawati dan meminta maaf dengan tulus tanpa mengharapkan posisi atau harta lagi. Ia mengakui bahwa kehilafannya telah menghancurkan segalanya,
Namun ia bersyukur karena Irawati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Irawati tersenyum tipis dan menyatakan bahwa ia sudah memaafkan mereka semua sejak lama. Karena menyimpan dendam hanya akan mengotori ketulusan yang ia pelajari di panti asuhan sejak kecil. Kini, Irawati hidup bahagia bersama Irawan dan Bapak Prayogo, menjalani takdir barunya sebagai wanita yang berdaya dan penuh kasih. Kisah perjalanan hidup Irawati ini menjadi sebuah epilog yang indah tentang bagaimana roda kehidupan berputar dengan sangat nyata. Kekayaan dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta dalam sekejap mata jika tidak disertai dengan kerendahan hati. Irawati telah membuktikan bahwa seorang yatim piatu yang dianggap lemah bisa berdiri paling tegak ketika ia memiliki keteguhan prinsip dan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak memenangkan pertarungan dengan kepalan tangan, melainkan dengan kualitas diri yang jauh melampaui standar manusia-manusia materialistis yang sempat mencoba menghancurkannya. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa setiap air mata yang jatuh karena dizalimi tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah di balik setiap ujian. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena asal-usul atau status sosial mereka. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang dijaga oleh takdir untuk menjadi pemenang di masa depan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, sedangkan ketulusan adalah akar dari kemuliaan yang abadi. Pemaafan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan tertinggi dari jiwa yang sudah selesai dengan ego pribadinya. Sebagai penutup, mari kita bercermin pada karakter Irawati dalam menghadapi badai kehidupan. Pernahkah kita merasa berada di titik terendah dan merasa dunia tidak adil karena status atau latar belakang kita? Ataukah kita justru tanpa sadar pernah menjadi sosok seperti Ibu Harbani yang meremehkan orang lain karena merasa lebih unggul secara materi? Cerita ini mengajak kita semua untuk lebih mengedepankan empati dan kasih sayang dalam hubungan keluarga. Jika Anda berada di posisi Irawati, apakah Anda akan memberikan maaf yang sama kepada mereka yang telah menghancurkan hati Anda? Silakan bagikan pendapat dan perasaan Anda setelah menyimak perjalanan emosional ini di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar tentang arti ketulusan yang sesungguhnya.